Sistem saraf merupakan salah satu koordinasi yang bertugas untuk menyampaikan rangsangan dari reseptor untuk dideteksi dan direspon oleh tubuh. Dengan adanya saraf, kita dapat berjalan, mengunyah makanan, menggerakkan tangan dan kaki, semua ini dikendalikan oleh sistem saraf. Neurologi adalah ilmu yang mempelajari tentang saraf. Selanjutnya, ada fungsi sistem saraf. 1. Mengumpulkan informasi atau penghubung dari dalam dan luar tubuh melalui indera. Yang kedua, ada mengirimkan informasi ke otak dan sumsum tulang belakang untuk mengatur respon terhadap rangsangan. Yang ketiga, mengatur dan mengendalikan kerja otot, kelenjar, dan organ sehingga dapat merespon dengan tepat fungsi motorik dan bekerja sesuai fungsinya. Selanjutnya ada bagian-bagian sistem saraf. Yang pertama, ada neuron atau sel saraf. Merupakan suatu kerja utama dari sistem saraf yang berfungsi menghantarkan rangsangan dari reseptor ke pusat saraf serta menghantarkan rangsangan dari pusat saraf ke otot kelenjar. Selanjutnya, ada bagian-bagian struktur neuron atau sel saraf. Yang pertama, ada dendrit. Dendrit adalah serabut sel saraf pendek dan bercabang-cabang. Dendrit merupakan perluasan dari badan sel. Dendrit berfungsi untuk menerima dan menghantarkan rangsangan ke badan sel. Yang kedua, ada badan sel. Badan sel adalah bagian yang paling besar dan pengendalian seluruh aktivitas dari sel saraf. Badan sel berfungsi untuk menerima rangsangan dari dendrit dan meneruskannya ke akson. Yang ketiga, ada nukleus. Adalah inti sel saraf yang berfungsi sebagai pengatur kegiatan sel saraf. Yang keempat, ada neurit atau akson. Adalah serabut sel saraf panjang dan memiliki cabang tunggal yang berukuran lebih besar serta lebih panjang. Akson berperan dalam menghantarkan impuls dari badan sel menuju efektor seperti sel otot atau sel kelenjar. Yang kelima, ada selubung-myelin. Adalah selaput yang pembungkus neurit, tersusun dari lemak berwarna putih, kekuningan, dan bersegmen. Yang keenam, ada sel Schwann. Adalah sel yang mengelilingi selubung myelin, berfungsi untuk mempercepat jalannya impuls, menyediakan nutrisi bagi neurin, dan membantu regenerasi dari neurit. Yang ketujuh, nodus Ranvier. Nodus Ranvier merupakan lekukan di antara dua segmen, berfungsi sebagai loncatan impuls saraf agar sampai lebih cepat ke tempat tujuannya. Yang kedelapan, ada sinapsis. Sinapsis adalah celah yang terdapat pada pertemuan satu neuron dengan neuron lainnya. Setiap sinapsis menyediakan koneksi antar neuron sehingga memungkinkan terjadinya pertukaran informasi antar neuron tersebut. Nah, informasi ini ditukarkan dalam bentuk zat kimia yang disebut neuron transmitter. Pada ujung neurit setiap sel terdapat sebuah kantong yang disebut bulbus akson. Nah, kantong inilah yang akan menghasilkan neuron transmitter tadi. Selanjutnya, ada klasifikasi neuron atau sel saraf yang berdasarkan fungsi. 1. Ada neuron sensorik atau aferen, merupakan sel saraf yang mempunyai fungsi menerima rangsangan yang datang kepada tubuh atau panca indera, kemudian mengantarkan impuls rangsangan dan meneruskannya ke pusat saraf yaitu otak dan sumsum tulang belakang. Yang kedua, ada neuron motorik. Nah, neuron motorik merupakan sel saraf yang mempunyai fungsi untuk mengantarkan impuls ke pusat saraf yaitu otak dan sumsum tulang belakang menuju ke efektor otot dan kelenjar. Yang ketiga, ada neuron interneuron. Neuron ini banyak ditemukan di otak dan sumsum tulang belakang. Neuron ini menghubungkan neuron sensorik dan neuron motorik atau menyampaikan informasi ke seluruh interneuron lainnya. Selanjutnya, ada klasifikasi neuron sel saraf yang berdasarkan strukturnya. Yang satu, ada neuron multipolar. Neuron multipolar merupakan sel saraf yang memiliki satu akson dan banyak dendrit pada badan selnya. Yang kedua, ada neuron bipolar, merupakan sel saraf yang memiliki dua juluran sitoplasma atau dendrit. Yang ketiga, ada neuron unipolar, merupakan sel saraf yang hanya memiliki satu juluran sitoplasma pada badan selnya. Selanjutnya, ada bagian-bagian sistem saraf. Yang kedua, ada neuron glia. Neuron glia atau yang biasa disebut sel
Glia merupakan penunjang susunan saraf pusat yang berfungsi sebagai jaringan ikat. Nah, neuroglia ini terdiri dari beberapa jenis sel, yaitu astrosit yang berbentuk seperti bintang dan berfungsi sebagai penyatu neuron. Yang kedua ada oligodendrosit yang berbentuk seperti astrosit namun dengan badannya sel lebih kecil dan berfungsi membentuk slobomelin. Yang ketiga ada mikroglia yang bersifat fagosit dan sel ependima berupa sel epitelium yang melapisi cerebral dan medula spinalis. Yang ketiga ada sinapsis. Sinapsis adalah penghubung antar neuron, artinya sinapsis menjadi titik temu antar ujung akson suatu neuron dan dendrit dari neuron lain. Pada celah sinapsis inilah terkandung suatu substansi kimia yang disebut neuron transmitter. Nah, jadi neuron transmitter terdiri dari beberapa macam, yaitu asetilkolin yang dieskresi oleh neuron di bagian otak. Yang kedua ada epinefrin yang dieskresikan oleh kelenjar adrenal saat tubuh sedang bahaya. Yang ketiga ada norepinefrin disekresikan oleh sebagian besar neuron dan badan selnya berada di batang otak dan hipotalamus. Selanjutnya yang keempat ada dopamin. Dopamin ini disekresikan oleh hipotalamus. Nah, dopamin ini berperan besar dalam menentukan emosional Weberian. Selanjutnya yang kelima ada serotonin. Serotonin ini diproduksi di saluran pencernaan seperti kelenjar pineal dan sistem saraf pusat. Yang keenam ada asam gamma aminobutirat. Disekresikan oleh neuron di otak. Jika kadar asam ini berkurang, kamu akan merasa tidak nyaman, galau, takut, dan gelisah. Nah, di sini ada mekanisme hubungan antar saraf. Nah, sel saraf atau neuron mempunyai kemampuan untuk menerima dan memberikan jawaban terhadap rangsangan yang diberikan kepadanya. Nah, selanjutnya rangsangan yang diterima oleh reseptor alat indera akan dihantarkan ke pusat susunan saraf. Selanjutnya ke rangsangan dari dendrit, terus ke badan sel saraf, dan selanjutnya oleh akson akan diteruskan ke dendrit neuron lainnya. Jadi hubungan antara akson dan dendrit dari sel saraf lain terdapat jarak yang sangat kecil yang disebut sinapsis. Nah, di sini ada pembagian sistem saraf. 1. Sistem saraf pusat terdiri dari otak dan susum tulang belakang. Yang pertama ada otak. Otak merupakan pusat kendali tubuh yang berbobot lebih dari 1,35 hingga 1,5 kg. Volume kurang lebih sekitar 2000 cc. Memerlukan 20% dari oksigen dalam tubuh. Nah, otak ini terdiri dari cerebrum, otak besar yang pusat berpikir, ingatan, penglihatan, pendengaran, dan gerakan. Yang kedua ada cerebellum, otak kecil, merupakan keseimbangan dan koordinasi gerak. Yang ketiga ada medulla oblongata yang merupakan mengatur pernapasan, denyut jantung, dan tekanan darah. Nah, di sini ada dispalon subcortical terdiri dari talamus, salah satu struktur yang terletak di tengah otak, tepatnya di antara korteks serebelar dan otak tengah. Fungsi utama dari kelenjar talamus adalah menyampaikan informasi yang berhubungan dengan kesadaran, siklus tidur, dan kewaspadaan. Nah, jadi talamus berfungsi untuk stasiun pemancar dan meneruskan informasi tentang reseptor indera seperti penglihatan, pendengaran, sentuhan, dan rasa, kecuali penciuman. Nah, selanjutnya yang kedua ada hipotalamus. Hipotalamus merupakan bagian otak yang pusat kontrol sistem saraf otonom. Nah, itu hipotalamus ini terletak tepat di atas batang otak.
Fungsi hipotalamus pelepasan berbagai hormon yang memiliki fungsi penting dalam menjaga kondisi tubuh. Responsif terhadap berbagai bentuk stimulasi seperti stres, rangsangan penciuman, stimulasi suhu, stimulasi cahaya, dan stimulasi lain, baik yang berasal dari dalam tubuh atau dari luar tubuh. Mengontrol asupan makanan, mengontrol rasa takut, orientasi seksual, fungsi kontrol otonom, homeostatis, dan pengaturan siklus tidur. Jadi di sini ada subtalamus. Subtalamus adalah nukleus motorik ekstrapiramidal penting yang mempunyai banyak hubungan dengan nukleus sistem saraf lainnya. Fungsi dari subtalamus belum dapat dimengerti sepenuhnya, tetapi apabila terjadi kelainan pada bagian ini, maka akan timbul kelainan gerakan kaki atau tangan yang terhempas kuat pada satu sisi tubuh. Yang keempat ada epitalamus. Epitalamus adalah pita sempit pada jaringan saraf yang membentuk atap deosefalon, berfungsi dalam pengaturan irama sirkadian tubuh, menghambat hormon gonadotropik, hormon kesuburan. Yang kedua ada sumsum tulang belakang atau medula spinalis. Terletak di dalam ruas-ruas tulang belakang yang memanjang di daerah leher sampai pinggang. Jadi, tulang belakang berfungsi melindungi sumsum tulang belakang. Ada 33 ruas, panjang lebih 45 cm, garis tengah lebih 12 mm, mengandung 31 pasang saraf spinal, cervical 8 pasang, torakal 12 pasang, lumbal 5 pasang, sakral 5 pasang, kosikal 1 pasang. Jadi fungsi utamanya yang pertama untuk menghantarkan impuls dari reseptor menuju ke otak, yang kedua menghantarkan perintah dari otak ke efektor atau otot atau kelenjar, yang ketiga menjadi pusat gerak refleks. Selanjutnya ada gerak biasa dan gerak refleks. Jadi gerak biasa pada umumnya perjalanan rangsangan pertama kali diterima oleh reseptor alat indera, kemudian rangsangan diantarkan melalui saraf sensoris ke otak. Sesudah diolah di otak, tanggapan terhadap rangsangan akan dihantarkan melalui saraf motoris ke efektor otot atau kelenjar. Hasil rangsangan tersebut menimbulkan gerak biasa. Skema gerak biasa adalah impuls rangsangan, kemudian saraf sensorik, otak, saraf motorik, otot, dan gerakan. Selanjutnya, gerak refleks. Gerak refleks adalah gerak yang terjadi secara spontan tanpa melalui pusat gerak di otak. Jalan terpendek yang ditembus suatu gerak refleks disebut lengkungan refleks. Skema gerak refleks adalah impuls atau rangsangan, saraf sensorik, sumsum tulang belakang, saraf motorik, otot, dan gerak refleks. Selanjutnya ada sistem saraf tepi. Sistem saraf tepi adalah seluruh saraf yang berada di luar otak dan sumsum tulang belakang. Sistem ini menghubungkan sistem saraf pusat dengan seluruh organ tubuh. Sistem saraf tepi dibagi menjadi dua. Yang pertama ada sistem saraf somatik atau sadar, merupakan sistem saraf yang bekerja secara sadar atau sesuai kehendak kita. Terdiri dari 12 pasang saraf karnial berasal dari otak, 31 pasang saraf spinal berasal dari tulang belakang. Fungsinya mengendalikan gerak otot kerangka, menerima rangsangan dari panca indera, dan menghasilkan gerakan sadar. Contohnya seperti menulis, berjalan, mengangkat tangan, dan berbicara. Selanjutnya ada sistem saraf otonom atau tak sadar, merupakan sistem saraf yang bekerja otomatis tanpa disadari. Sistem ini mengatur organ-organ dalam tubuh. Contohnya detak jantung, pernapasan, pencernaan, pengeluaran keringat, dan pelebaran dan penyempitan pupil mata.
Jadi, sistem saraf otonom dibagi menjadi dua. Yang satu, ada sistem saraf simpatik, berfungsi mempersiapkan tubuh menghadapi keadaan darurat atau stres atau fight or flight. Efeknya denyut jantung meningkat, pernapasan lebih cepat, pupil mata lebar, tekanan darah meningkat, aktivitas pencernaan menurun. Contohnya seperti ketika dikejar anjing atau sedang panik menghadapi ujian. Yang kedua, ada sistem saraf parasimpatik yang berfungsi mengembalikan tubuh ke kondisi normal atau rest and digest. Efeknya denyut jantung menurun, pernapasan lebih tenang, pencernaan meningkat, tubuh menjadi rileks. Contohnya setelah selesai makan atau saat sedang beristirahat. Selanjutnya, penyakit pada sistem saraf. Yang pertama, ada meningitis atau peradangan otak karena disebabkan oleh bakteri dan virus. Nah, yang kedua ada stroke disebabkan oleh kerusakan otak akibat tersumbat. Yang ketiga ada Alzheimer, kerusakan sel saraf dan sambungan saraf di kulit otak. Yang keempat ada gegar otak, kehilangan sementara fungsi otak yang disebabkan oleh luka ringan dan otak tak selalu berkaitan dengan ketidaksadaran. Yang kelima ada epilepsi, merupakan kronik yang dicirikan oleh serangan mendadak dan berulang-ulang yang disebabkan oleh impuls berlebihan sel saraf dan dalam otak. Yang keenam ada narkolepsi atau gangguan tidur yang ditandai dengan serangan tidur tiba-tiba dan tak terkendali di siang hari dengan gangguan tidur di malam hari. Penderita bisa mendadak tidur di mana saja dan kapan saja, bahkan menit dan bahkan lebih dari sejam. Yang ketujuh ada afasia. Afasia merupakan kerusakan yang dalam pengungkapan dan kepahaman bahasa yang disebabkan oleh kerusakan lobus frontal dan temporal otak, luka kepala, tumor, stroke,